Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinky Lioni, jurusan Agroteknologi kelas 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengelolaan Limbah dan Pupuk Hayati. Video sebelumnya merupakan limbah padat atau sampah. Sebelum membahas limbah padat, kita harus memahami apa itu limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Adapun istilah lain menyebutkan limbah adalah buangan yang tidak terpakai lagi yang akan berdampak negatif bagi masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, sumber-sumber limbah itu berasal dari mana saja? Ada 3 jenis sumber limbah. Yang pertama, limbah industri, limbah domestik, dan aktivitas alam. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari suatu proses industri, misalnya limbah pabrik, limbah pertambangan, dan limbah radioaktif, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari perkantoran, rumah tangga, restoran atau rumah makan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas alam. Contohnya dari bencana alam misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Berdasarkan jenisnya, limbah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, limbah ada yang limbah biasa dan limbah B3. Lalu berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Lalu berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2, ada limbah organik dan limbah anorganik. Dan berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 3, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan aktivitas alam, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang limbah padat. Limbah padat, atau yang biasa kita sebut sebagai sampah, paling banyak berasal dari sampah makanan, minuman, plastik, dan kertas. Limbah padat merupakan limbah yang bersifat zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola dengan baik agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Penghasil limbah padat berasal dari aktivitas manusia itu sendiri, misalnya aktivitas rumah tangga, pasar, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis dan karakteristik limbah padat ada yang organik dan anorganik, di mana sampah organik terdiri dari daun kering, kertas, sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan, dan mudah untuk terurai. Dan anorganik adalah sampah yang terdiri dari plastik atau kaleng-kaleng bekas, dan sampah anorganik sulit untuk terurai. Selanjutnya, ada juga sampah yang mudah dibakar dan yang tidak mudah dibakar. Biasanya, sampah yang mudah dibakar itu adalah sampah organik, sedangkan sampah yang sulit untuk dibakar itu umumnya adalah sampah anorganik. Lalu, ada juga sampah yang mudah membusuk dan tidak mudah membusuk. Biasanya, sampah yang mudah membusuk adalah sampah organik, dan sampah yang sulit untuk membusuk pada umumnya adalah sampah anorganik. Penanganan limbah dapat dilakukan dengan cara yaitu pencegahan atau mengurangi pola konsumsi berlebih. Lalu yang kedua adalah minimisasi atau menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan kembali. Lalu yang keempat adalah daur ulang atau mengubah bentuk dan sifat benda menjadi produk yang baru. Limbah padat dapat ditangani dengan cara yaitu sampah organik dapat dibuat menjadi pupuk kompos atau pupuk organik. Lalu sampah anorganik dapat dilakukan dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi pemakaian barang yang dapat menghasilkan sampah. Dan yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali barang yang dapat digunakan. Lalu yang ketiga adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang dapat berguna.
Untuk barang yang tidak dapat digunakan lagi dapat dibakar menggunakan mesin insinerator yang nantinya energi ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Lalu yang kedua yaitu ditimbun. Nah, mengingat membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengelolaan limbah, apalagi limbah-limbah anorganik, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, serta peduli dengan penanganan limbah yang lebih baik lagi untuk kelestarian lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.